Hamba Tuhan harus memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Karakter ini ditunjang juga oleh adanya spiritualitas seorang pemimpin Kristen sehingga akan berdampak positif kepada orang lain. Demikian juga dengan faktor penunjang karakter yang lain, yakni moralitas yang baik, kredibilitas, integritas yang tinggi, serta responsibility. Jadi di dalam hal ini, seorang hamba Tuhan yang menjadi teladan itu harus memiliki kehidupan spiritual yang bisa dipertanggungjawabkan ya, sehingga banyak-banyak hal yang positif itu terjadi di dalam kepemimpinan. Kita lanjut. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, yaitu karakter pendoa. Doa merupakan komunikasi dua arah manusia dengan Allah. Kehidupan doa seorang hamba Tuhan akan menjadikannya tetap ada di hadirat Allah yang agung dan Sang Pengasih. Inti dari doa adalah persekutuan dengan sumber transformasi di mana kehadiran Tuhan mampu mengubah sebuah keadaan menjadi tidak membosankan. Dalam hal ini, seorang hamba Tuhan harus menjadikan doa itu adalah gaya hidupnya. Jadi dia harus belajar untuk senantiasa hidup di dalam doa sehingga orang-orang yang dipimpinnya, teristimewa pelayan-pelayan yang mendampingi atau yang membantu di dalam pelayanan juga memiliki karakter doa. Jadi seorang hamba Tuhan harus untuk berdoa setiap saat. Kemudian yang kedua, karakter yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, yaitu karakter pejuang. Setiap pelayanan hendaknya dibarengi dengan usaha semaksimal mungkin. Karena tanpa usaha yang maksimal, maka hasilnya tidak akan maksimal juga. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan karakter pejuang sebagai seorang hamba Tuhan dalam menjalankan pelayanannya. Karakter ini memiliki makna bahwa seluruh hamba Tuhan adalah orang yang mau berusaha dan pantang mundur. Karakter hamba Tuhan yang dapat memanfaatkan peluang untuk dapat melayani Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Yang ketiga, karakter yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan yang ketiga adalah pekerja. Menjadi pemimpin tidak berarti orang itu sudah mencapai satu taraf tertentu sehingga tidak perlu lagi bekerja keras. Sebaliknya, para pemimpin harus menetapkan derap langkah untuk orang-orang lain dalam organisasi itu. Karakter pekerja bukanlah semata-mata bertujuan agar hamba Tuhan itu bisa berkelimpahan harta. Namun yang paling penting bahwa pekerjaan adalah satu rutinitas manusia selagi masih hidup. Dengan bekerja keras akan menghasilkan suatu berkat dari usaha sendiri dan menjadi teladan bagi jemaat serta masyarakat pada umumnya. Nah, khusus untuk karakter pekerja ini, mungkin untuk gereja-gereja yang belum punya jemaat yang bisa menunjang kehidupan hamba Tuhan, kita harus menjadi hamba Tuhan yang bekerja. Saya pada waktu jemaat belum banyak, belum bertumbuh, saya bekerja keras ya, buka salon di Pastori. Saya juga membuat makanan-makanan home industry begitu dan saya titip ke toko-tokonya jemaat untuk dijual. Kemudian saya juga menjahit, saya juga buka salon. Jadi banyak hal yang saya lakukan dan itu sangat menunjang. Saya ingat sekali pada waktu anak saya yang pertama itu lahir, kami hidup itu susah sekali, tidak punya rumah, hanya tinggal di Pastori. Dan saya waktu itu minta izin kepada uh, pendeta senior kami untuk buka salon itu di Pastori. Jadi di Pastori itu orang datang dan kalau Natal itu saya bukan sibuk di gereja tetapi sibuk di salon karena pada waktu masa-masa Natal itu masa-masa kita panen raya begitulah untuk bekerja salon. Jadi tetapi dalam berjalannya waktu setelah jemaat makin bertambah, ya banyak jemaat sudah di gereja, saya hentikan semua itu, tetapi ada beberapa hal saja, ada beberapa pekerjaan yang masih saya kerjakan sampai hari ini. Jadi kita harus bekerja untuk mendukung pelayanan yang ada. Kemudian karakter yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan yaitu karakter pemberani. Pelayanan membutuhkan satu karakter pemberani yang dapat diartikan sebagai satu sikap yang gigih dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Pemberani bukan berarti diarahkan kepada orang lain, namun pemberani lebih mengarah kepada sikap sejati seorang hamba Tuhan yang tidak gampang ditakut-takuti, sehingga pelayan tersebut
lari dari pelayanan. Jadi ketika kita melayani Tuhan, tentu banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan yang kita hadapi. Kita harus berani untuk apa ya, mempersembahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kemudian kita harus juga punya sikap yang gigih, tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Saya secara pribadi mau menyaksikan ya bagaimana 41 tahun saya melayani Tuhan. Suami saya 42 tahun kami sudah melayani Tuhan. Banyak sekali masalah-masalah, tantangan yang terjadi itu saya merasa seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti begitu loh. Ketika kita berdiri di tepi pantai, ada gelombang yang datang ke arah kaki kita. Air yang ada itu belum surut, sudah ada lagi gelombang yang lain. Tetapi ketika saya mencoba untuk satu waktu, saya menulis di satu buku ya, Jejak Kasih Setia Tuhan. Bagaimana saya menulis apa banyak-banyak hal, pintu-pintu yang belum terbuka di dalam pelayanan kami, termasuk tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kemudian saya juga menulis berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam pelayanan kami, pintu-pintu yang terbuka, jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah berikan. Ternyata saya menemukan lebih banyak pintu-pintu terbuka, lebih banyak jawaban-jawaban doa itu daripada pintu-pintu tertutup, daripada masalah-masalah dan pergumulan hidup ini. Itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini melayani Tuhan 41 tahun. Seluruh hidup sudah diberikan untuk Tuhan. Kemudian hal yang kelima, yaitu karakter yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan, yaitu kreatif. Kreativitas dalam pelayanan sangat dibutuhkan untuk mengurai tingkat kejenuhan. Seseorang bisa merasa tidak nyaman atau tidak berkembang karena merasa jenuh dengan rutinitas yang ia lakukan setiap hari. Karakter kreatif sangat dibutuhkan dalam pelayanan untuk mengelola pelayanan sehingga terjadi pertumbuhan yang signifikan. Ada pepatah yang saya selalu ingat di hati saya di dalam melayani Tuhan. Kerinduan untuk maksimal akan melahirkan kreativitas. Jadi saya belajar walaupun sudah 60 tahun, saya rindu supaya apa ya ada kreativitas itu terus berkembang di dalam diri saya sehingga saya bisa melakukan banyak-banyak pelayanan dalam hidup ini. Karena itu karena kerinduan itu ada di dalam hati saya, maka Tuhan itu kasih kreativitas di dalam pelayanan. Jadi kita tidak monoton di dalam melayani Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Itu saja sampai di sini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita.